Hai, welcome back again to my channel. Ya, kali ini Yudis akan bahas sesuai yang tertera di judul ya. Mengapa iklan Marjan selalu identik dengan bulan Ramadan ataupun Lebaran? Di video kali ini Yudis bukan bermaksud buat untuk mempromosikan sirup Marjan, bukan juga endorse dan sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan bahas mengapa. Karena kita mulai belajar bagaimana kita mempelajari sebuah iklan, terutama di desainnya ya. Gimana sih iklan Marjan ini bisa menciptakan suatu market branding yang tepat, yang sesuai dengan tujuan pasar. Dimana iklan Marjan ini sangat mantap sekali di pikiran kita bahwa sirup Marjan sangat sesuai diminum saat bulan Ramadan ataupun Lebaran. Lalu ngapain sih Yudis bahas iklan Marjan ini? Kenapa bukan iklan es dawet aja kali ya? Kalau iklan dawet mungkin udah ada yang bahas ya kayak contoh video ini. Mungkin bikin kalian salah fokus kali ya. Oke, mungkin kita langsung bahas aja ya. Walaupun di video ini secara umum, karena kalau kita bahas secara detail, kemungkinan akan sangat panjang sekali videonya. Jadi aku baca sebuah artikel di kabarsekolah.id. Oke, aku bacain ya. 2 pekan kami menerapkan model pembelajaran kamu melamar, yaitu ya, yang melibatkan sharing modal dan marketplace. Di 8 rombel kelas 8, salah satunya ada tahapan meminta kepada tiap peserta didik untuk menghimpun ke dalam suatu tulisan sebanyak mungkin jawaban dari pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang saum atau puasa. Nah, di sini lalu peserta didik ada yang menjawab 10 poin, 15 poin, bahkan sampai 20 poin. Contoh jawaban mereka: menahan diri, buka bersama, sahur, tarawih, tadarus, dan seterusnya. Pada tiap rombel di kelas 8 tersebut, ternyata sebagian besar peserta didik mencantumkan iklan sirup Marjan. Saya tanya mengapa mereka mencantumkan iklan sirup Marjan. Mereka menjawab karena iklan tersebut di tiap hari di bulan Ramadan, terutama menjelang maghrib, tayang di semua televisi dan iklannya sangat kreatif dan menarik. Nah, itu ya. Kok bisa gitu ya? Oke, yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, seperti dilihat di layar. Nah, ini aku link kali ya. Bahwa iklan Marjan ini ditampilkan cuma pada waktu bulan Ramadan aja. Nah, dari sini aku kalau menilai, mungkin dari iklan Marjan ini dia ingin memberikan suatu cap, membuat suatu label bahwa Marjan ini sangat cocok untuk digunakan saat berbuka puasa ataupun mungkin saat momen-momen Lebaran. Intinya itu kayak momen-momen kebersamaan ketika waktu Ramadan ataupun Lebaran, seperti tradisi di Indonesia ini ya. Nah, karena momen entah buka bersama ataupun Lebaran ini kan mereka tradisi Indonesia ini kan sering kayak acara kebersamaan gitu. Mungkin buka bersama, dia mau kumpul sama temen-temennya, sama sahabat-sahabatnya, sama atau mungkin reunian, kok asal jangan dengan mantan ya. Nah, atau mungkin pada waktu Lebaran, mungkin momen-momen mudik, ini kan benar-benar tradisi dari Indonesia sendiri. Lalu mengapa sih cap ini dibuat oleh iklan Marjan ini? Kenapa kok capnya mengarah ke sana? Kenapa sih iklan Marjan ini membuat cap seperti ini? Seperti halnya kita bilang kalau teman kita suka ngutang. Nah, ini bahaya ini. Mungkin ada teman kita yang dia itu sering banget ngutang, bahkan hari ini ngutang belum dibayar, besok ngutang lagi. Nah, ini biasanya kita ngecap dia sebagai orang yang suka ngutang. Nah, seperti halnya iklan Marjan ini, dia membangun brand, dia buat iklan, dia tampilkan hanya untuk bulan Ramadan ataupun Lebaran. Dia ingin menciptakan suatu cap di mana Marjan ini sangat cocok digunakan pada saat bulan Ramadan ataupun Lebaran. Nah, seperti itu ya, paham ya maksud saya. Lalu yang kedua, ini saya lingkari lagi bahwa iklan Marjan ini selalu tampil kreatif dan menarik. Nah, kreatif dan menarik ini maksudnya seperti apa? Oke, Yudis akan bahas iklan Marjan ini melalui video dari waktu ke waktu. Tapi Yudis di sini bahas secara keseluruhan aja ya, karena kalau memang benar-benar detail, video ini bisa benar-benar panjang sekali dan bisa seharian kalian nonton video ini. Oke, kita mulai mungkin dari video iklan Marjan pada tahun 2018 ya. Nah, ini nih videonya. Coba gini.
Semua menunggu segarnya marjan. Ambil. Ya, giginya. Tunggu kira aja. Tunggu Akira tuh. Yuk minum dulu. Semua suka manisnya marjan. Welcome to Tuh Akira. Konnichiwa. Akira. Konnichiwa. Rayakan semua dengan mewahnya marjan. Nah, dari iklan tahun 2018 ini, dia menciptakan kesan tradisional yang dibawa ke modern, sehingga tidak kelihatan jadul, seperti itu. Apa sih tujuannya dia mengangkat cerita tradisional untuk dibawa ke modern? Nah, kalau aku, pemikiranku ya, dari aku analisis, dia ini membawa cerita tradisional, di mana boneka yang, boneka, apa ya, kayak ini adat Jawa mungkin ya. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang berasal dari Jepang, di mana kita tahu sendiri Jepang itu sangat ahli sekali di bidang robot. Di sini dia membawa boneka tradisional ini untuk dikembangkan menjadi sebuah robot, di mana kemajuan di zaman era seperti ini, robot merupakan sebuah teknologi yang sangat canggih dan menjadi suatu ketertarikan sendiri di era sekarang ini. Lalu apa hubungannya dengan bulan Ramadan atau Lebaran? Seperti yang kita tahu, di bulan Ramadan pasti ada momen sahur atau berbuka puasa. Tapi kebanyakan sih mungkin pada waktu berbuka puasa ya, dimana kebanyakan orang Indonesia selalu mengadakan acara buka puasa bersama, entah mungkin sama teman-teman, sahabat, keluarga, dan sebagainya. Dan pada waktu Lebaran juga, kebanyakan tradisi Indonesia ini biasanya orang-orang melakukan mudik. Mudik merupakan suatu agenda yang dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengunjungi sanak saudara dan berkumpul bersama keluarga. Nah, semua ini merupakan benar-benar tradisi Indonesia sendiri, dan tradisi ini sudah berjalan sejak lama sekali berlangsung hingga sampai saat ini pun tetap menjadi tren. Nah, itu yang saya maksud. Jadi dari cerita tradisional yang dibawa ke sampai saat ini, yaitu zaman modern. Nah, bisa nangkep kan apa yang saya maksud? Nah, lalu pada beberapa menit berikutnya ada suara beduk atau mungkin kentongan mungkin ya. Nah, di situ sebagai tanda bahwa waktunya berbuka puasa. Nah, ketika waktu berbuka puasa ini, dia menampilkan video, ada gambaran orang-orang sedang berkumpul dan mereka menyiapkan sebuah menu berbuka puasa, yaitu minuman yang berasal dari sirup marjan. Nah, di sini dia menciptakan stigma bahwa sirup marjan sangat cocok sekali digunakan pada saat berbuka puasa. Nah, mungkin itu ya untuk video yang pada tahun 2018. Sekarang kita lanjut pada tahun berikutnya, yaitu 2019. Di suatu masa, ada suami istri menginginkan anak. Raksasa datang, membawa bibit ketimun dan berkata, "Kuberikan anak, tapi ku ambil suatu saat." Anak itu kini tumbuh besar. Yuk minum dulu. Ini cerita manisnya marjan. Tapi tiba-tiba, Bawa ini nak, lari nak. Maaf ya. sudah 1 bulan, Timun Mas dan Buto Ijo kejar-kejaran. Sampai semua orang terbiasa. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan benda ajaib dari kantung yang diberikan ibunya. Yuk buka dulu. Ini waktunya kesegaran marjan.
Timun Mas dan Buto Ijo terus berkejaran. Padahal mau lebaran. Tunggu. Jangan lewat sini. Sampai Timun Mas harus keluarkan senjata pamungkas. Terasi. Tolong bantu. Tangkap. Iya. Ayo tarik. Akhirnya semua hidup damai selamanya. Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Sebenarnya di video yang tahun 2019 ini mungkin hampir sama ya, tapi ketika kita lihat itu terkesan dia masih tetap kreatif dan selalu tetap menarik untuk dilihat ya. Seperti yang kita lihat bahwa di video ini dia menceritakan sebuah kisah yaitu Timun Mas, di mana Timun Mas ini sama ya, bahwa ini adalah cerita tradisional. Tapi tetap saja walaupun ceritanya Timun Mas, di mana cerita ini cerita tradisional, tapi dia tetap berusaha menampilkan sisi modernnya, di mana kegiatannya itu menampilkan berada di kayak suatu kota atau perkampungan gitu ya. Dan perkampungan itu berada di masa seperti ini dan suasananya itu suasana modern, bukan cerita yang mungkin kita lihat di film-film Ali Gundang yang suasana pedesaan zaman dahulu kayak gitu. Jadi dia benar-benar membawa kesan itu pada momen yang sangat-sangat terkini, yaitu pada zaman-zaman modern seperti ini. Kemudian di sisi lain, pada menit berikutnya dia juga melakukan hal yang sama, yaitu menampilkan suara beduk. Nah, suara ini seperti hal yang sama di video tahun 2018 tadi, dia menunjukkan bahwa saat berbuka puasa mereka bersama-sama minum sirup marjan ini, dan mungkin dengan tujuan yang sama ya, untuk menciptakan stigma tadi, di mana iklan marjan ini sangat cocok diminum pada saat berbuka puasa. Nah, kalau kita lihat ceritanya, kalau di video yang kali ini menciptakan suatu cerita kebersamaan, di mana di video ini dia menampilkan bahwa dia saling kejar-kejaran, bertengkar antara anak kecil dan monster. Nah, kalau di video yang pada tahun 2018 tadi kan menceritakan tentang kebersamaan ya. Kalau yang di video yang pada tahun 2019 ini, kalau saya nangkap itu dia menceritakan tentang suasana memaafkan. Jadi kayak momen saling memaafkan gitu, lebaran mungkin ya. Jadi setelah habis berkejar-kejaran, bertengkar, kemudian pada akhirnya saling menolong, dan pada akhirnya yang anak kecil ini dia memaafkan apa yang dilakukan dari monster tadi. Nah, dari kisah yang memaafkan ini mungkin dia membawa kesan bahwa momen-momen pada saat lebaran di mana tradisi saling memaafkan dengan sesamanya ini adalah benar-benar tradisi Indonesia sekali, sehingga menciptakan stigma yang tepat bahwa iklan marjan ini juga sangat cocok untuk diminum pada saat momen lebaran. Ya mungkin itu ya untuk video iklan marjan pada tahun 2019. Lalu kita lanjut ke video pada tahun 2020. Alkisah, Raja memilih Purbasari, si bungsu, untuk menggantikannya. Semua bersuka cita. Tiba-tiba, penyihir datang dipanggil Purbararang, sang kakak yang kecewa. Ia dimanfaatkan penyihir yang mau rebut tahta. Purbararang diubah jadi jahat dan mengutuk wajah adiknya. Kutukan yang membuat semua orang memalingkan wajah. Purbasari harus pergi. Inilah awalnya. Marjan paling dinantikan. Di hutan, Purbasari tidak sendiri. Ia dikejutkan manusia kera yang terbuang, Lutung Kasarung. Purbasari sadar, kutukannya bawa kekuatan. Ia bisa kuasai hutan. Tapi saat saling melihat, sadarlah mereka terkena kutukan yang sama. Hanya ketulusan hati
yang bisa kalahkan sihir jahat. Paling nikmat saat berbuka. Marjan. Kerajaan tak lagi sama. Purbasari dan Lutung Kasarung datang melawan penyihir jahat. Semua mereka bebaskan dari kutukan. Dengan bersatunya kebaikan, kekuatan jahat bisa dikalahkan. Kerajaanku bebas dan mengembalikan kebaikan hati Purbarara. Semua pun berbahagia. Paling meriah saat Lebaran. Marjan. Di video ini dia menceritakan tentang Purbararang dan Lutung Kasarung, dan mungkin masih sama ya, ini merupakan cerita benar-benar cerita tradisional Indonesia, tapi dalam kisahnya itu dia tetap saja ingin mengarah ke kisah yang modern. Tapi di sini mungkin dia masih kurang dalam membawa ke kisah-kisah yang modern, membawa kisah tradisional ini ke modern. Tapi mungkin kayaknya memang benar-benar tujuannya dia bukan ke arah modern ya untuk video iklan Marjan pada tahun 2020 ini, karena aku nilai masih kurang untuk dia membawa cerita tradisional ini ke kisah yang bisa ditonton secara modern. Nah, berarti di sini agak beda ya dengan tahun 2018 dan 2019. Lalu di menit berikutnya ini ada kesamaan nih, yaitu ada suara beduk. Nah, lagi-lagi suara beduk ya, dimana untuk menunjukkan waktu berbuka dan berbuka juga meminum sirup marjan. Tapi kalau di cerita yang satu ini, di video tahun 2020 ini, dia lebih mengarah ke ketulusan. Mengapa ketulusan? Kalau aku nangkep sih gitu, karena dari video ini dia menampilkan bahwa seorang Lutung Kasarung dan seorang wanita yang dikutuk, dimana mereka berdua dalam keadaan kondisi buruk rupa, tapi keduanya saling mencintai dan saling menerima apa yang terjadi. Sehingga di sini saya tangkap bahwa cerita ini mengisahkan tentang ketulusan hati. Lalu apa hubungannya ketulusan hati dengan pada saat bulan Ramadan dan Lebaran ini? Ya jelas ada. Mungkin bisa kita tangkap ya, dari iklan Marjan ini dia mengajarkan sebuah ketulusan, di mana dalam kebersamaan pada momen-momen Lebaran ataupun momen-momen Ramadan adalah ketulusan hati ketika kita bersama-sama dengan keluarga, teman ataupun sahabat. Walaupun kita berbeda adat atau mungkin kita berbeda suku, berbeda cara ngomong, berbeda bahasa, tapi kita tetap harus menciptakan ketulusan hati dan kita menerima satu sama lain. Nah, pada momen inilah iklan Marjan sangat berarti untuk menciptakan kesan yang berada di bulan Ramadan dan Lebaran. Nah, mungkin itu analisa Yudis tentang video iklan Marjan dari waktu ke waktu. Oh iya, ada satu lagi sih sebenarnya. Yang satu poin ini ialah mungkin ini secara keseluruhan ya, bahwa video ini dia dibuat secara part atau bagian atau episode mungkin ya kalau bisa dibilang. Jadi dia dalam satu video dia buat beberapa part, di mana satu part ditampilkan di awal Ramadan, lalu part berikutnya ditampilkan di pertengahan Ramadan, atau part berikutnya ditampilkan menjelang Lebaran dan seterusnya. Nah, kalau aku nangkap dari iklan Marjan ini yang dibentuk dalam beberapa bagian, dia bermaksud untuk memberikan suasana atau momen yang pas pada audiensnya. Maksudnya gimana? Kalau aku menyimpulkan dari beberapa part atau bagian video ini, dia membagi menjadi 3 bagian. Dan 3 bagian ini, yang pertama dia menjelaskan tentang masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, yang kedua ini dia berusaha menyelesaikan masalah ini atau mencari solusinya hingga tercipta sebuah solusi. Nah, yang di ketiga ini barulah solusi ini ditampilkan. Misal contohnya adalah kebersamaan, ketulusan dan sebagainya. Apa sih maksud dari 3 bagian ini? Oke, kita bahas yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah tentang menceritakan masalah. Dia menceritakan masalah mungkin hubungannya dengan Ramadan, atau mungkin dia membawa kesan di awal Ramadan seperti yang kita rasakan
awal Ramadan yang biasanya kita tidak puasa, kemudian kita datang di bulan Ramadan dan harus berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, untuk persiapan ini otomatis orang-orang akan merasakan masalah mungkin haus, mungkin lapar, mungkin ingin marah dan sebagainya. Ini merupakan masalah yang diceritakan di sini. Kemudian yang kedua, ini dia berusaha untuk mencari solusinya. Seperti kayak yang di video itu, dia bertemu Lutung Kasarung yang memiliki kekuatan. Lalu yang di tahun 2018 ini menolong seorang monster sehingga bisa memaafkan, kayak gitu. Nah, maksudnya adalah ketika kita berada di pertengahan puasa atau Ramadan, itu kita mulai terbiasa dengan kondisi puasa, kita mulai terbiasa dengan kondisi lapar, kondisi haus, atau mungkin kita mulai mencari sesuatu hal baru yang dapat menghilangkan masalah kita selama menghadapi puasa. Nah, seperti itu ya, yang kesan yang dibawakan dari Ramadan ini. Kemudian yang ketiga ini adalah momen manfaat dari solusi-solusi yang dilakukan tadi. Misalkan dia ada kebersamaan, dia menunjukkan betapa bahagianya suatu kebersamaan, lalu betapa bahagianya suatu ketulusan, betapa bahagianya suatu momen-momen memaafkan. Nah, ini yang dia tampilkan agar menciptakan kesan yang bahagia ketika kita meminum sirup marjan. Nah, momen bahagia ini dibawakan seperti kita menemui momen lebaran, di mana kita bisa mudik, kita bisa bertemu dengan keluarga, kita bisa have fun atau liburan. Nah, ini merupakan momen yang benar-benar bahagia, memaafkan pada saat lebaran, seperti itu. Nah, dari 3 konsep ini, saya rasa ini sangat baik sekali. Jadi berasa kayak kita memang benar-benar berada di bulan Ramadan dan lebaran. Jadi inilah yang menimbulkan stigma bahwa iklan marjan ini sangat mancep sekali di pikiran kita pada momen lebaran ataupun Ramadan. Ya, mungkin itu dulu ya dari video kali ini. Maaf sekali lagi saya bilang karena memang saya bahas secara umum agar video ini tidak terlalu panjang. Mungkin kalau teman-teman pengen saya buatkan yang lebih detail, saya akan buatkan part 2-nya. Tapi kalau ini teman-teman pengen ya, tapi kalau enggak ya enggak usah. Mungkin kalau pengen bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Dadah.